Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nur. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu tentang statistik Bose-Einstein. Jadi pada statistik Bose-Einstein ini, dia itu pada assembly boson, yaitu partikel kuantum dengan spin yang merupakan kelipatan bulat dari H/2π. Contoh partikel boson itu adalah foton, fonon, dan atom helium. Nah, adapun penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein ini, kita perlu memahami bahwa prinsip permutasi untuk benda-benda yang tidak dapat dibedakan. Nah, sifat yang ditunjukkan oleh sebuah besaran yang nilainya itu kekal atau konstan, maka kita perlu mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi. Nah, pemahaman tentang penurunan distribusi Maxwell-Boltzmann ini memerlukan modal berharga untuk memahami penurunan distribusi Bose-Einstein secara lebih. Nah, di sini ada 5.1, yaitu tentang sifat dasar boson. Nah, penyusunan partikel yang kita bahas pada bab sebelumnya yang berlaku untuk partikel yang dapat dibedakan, maka partikel semacam ini itu dikenal dengan partikel klasik. Nah, contoh partikel klasik adalah atom dan molekul gas. Nah, dapat dibedakan di sini bukan berarti kita dapat melihat dengan mata telanjang bahwa jika ada dua partikel, maka kita dapat membedakan mana partikel A dan mana partikel B. Nah, dengan kita melihat bahkan ataupun dengan memakai alat yaitu mikroskop, kita tidak dapat membedakan satu partikel dengan partikel lainnya. Nah, dapat dibedakan ini hanya dengan sudut teori atau konsep. Nah, jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda yang dipertukarkan, maka kita menganggap akan mendapatkan penyusunan yang baru. Kalau kita melangkah ke partikel subatomik seperti proton dan elektron, yang mana sifatnya ini dapat dibedakan hilang, maka pertukaran dua partikel yang menempati tingkat energi itu berbeda, tidak dapat menghasilkan jenis penyusunan baru. Nah, itu dikatakan partikel-partikel ini yang tidak dapat dibedakan. Nah, sifat partikel subatomik yang tidak dapat dibedakan itu dapat dipahami dari konsep gelombang partikel, yang mana panjang gelombang de Broglie partikel-partikel tersebut memenuhi dengan rumus lambda sama dengan H/mv dengan masa m partikel dan v itu laju partikel. Nah, karena m untuk partikel itu subatomik dengan sangat kecil, maka panjang gelombang yang itu cukup besar. Nah, panjang gelombang yang dilambangkan dengan lambda itu besar, menyebabkan fungsi gelombang itu dua partikel yang berdekatan tumpang tindih ataupun dia berhimpitan. Nah, kalau dua fungsi gelombang itu tumpang tindih atau berhimpitan tadi, maka kita tidak dapat lagi membedakan dua partikel yang memiliki fungsi gelombang tersebut. Nah, sebaliknya, jika kita jumpai partikel klasik itu seperti molekul-molekul gas, massa partikel, seperti molekul-molekul gas, massa partikel itu sangat besar sehingga panjang gelombang itu sangat kecil. Nah, akibatnya tidak terjadi tumpang tindih atau berhimpitan dari fusi gelombang partikel-partikel tersebut, sehingga secara prinsip partikel-partikel itu dapat kita bedakan. Di sini ada 5.2, yaitu konfigurasi boson. Nah, pada konfigurasi boson ini kita dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein dengan menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar, sehingga konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar dari konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh sistem boson itu membentuk konfigurasi tersebut.
Nah, sifat rata-rata assembly itu dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, kita tetap membagi tingkat energi sistem-sistem dalam assembly atas kelompok M, kelompok sebagai kelompok 1 itu memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-rata E1, kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-rata E2, sampai kelompok M dia memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em. Bisa kita lihat di sini bahwa konfigurasi boson ini pada gambar 5.1 itu di kursinya paling kosong. Satu kursi itu bisa saja kosong dan satu kursi itu bisa saja memiliki 6 partikel. Nah, di sini pada gambar 5.1 yaitu penyusunan benda dan kursi analog dengan penyusunan boson dalam tingkat-tingkat energi untuk mempresentasikan sistem boson. Bagian paling bawah harus selalu kursi. Nah, pada penyusunan 1, penyusunan 2 dan penyusunan 3 itu pada kursi itu bisa saja kosong dan paling banyak itu ada 6 partikelnya. Karena sistem boson itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, maka kita pertukarkan sesama partikel dan sesama kursi agar tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Nah, jumlah penyusunan sebanyak G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial secara implisit itu memperhitungkan jumlah pertukaran antar partikel dan antar kursi. Nah, jumlah pertukaran antar partikel yaitu adalah N1 faktorial dan jumlah pertukaran antar kursi adalah G1 faktorial. Nah, oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk N1 boson di dalam G1 keadaan bisa kita lihat di sini dengan rumus 5.1 yaitu G1 ditambah N1 kurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Ataupun bisa dengan kelompok yang dua, maksudnya bisa tadi N1 faktorial, berarti untuk persamaan 5.2 bisa G2 tambah N2 N kurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial. Selanjutnya sampai ke Gm ditambah Nm dikurang 1 faktorial per Nm faktorial Gm faktorial. Adapun jumlah total cara membawa N ini kan adalah N besar kan adalah jumlah total cara. Sistem ke dalam tingkat energi di dalam assembly yaitu N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Maka di sini kita dapatkan pada persamaan 5.4 hasilnya yaitu Gs ditambah Ns per 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 per hitungan Yunani hingga ke M. Maka dapat kita jumlahkan penyusunan sistem-sistem dalam assembly boson yaitu adalah pada persamaan 5.5 yaitu W sama dengan Gs ditambah Ns dikurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 per hitungan Yunani hingga ke M. Di sini ada 5.3 yaitu konfigurasi maksimum. Nah, pada konfigurasi maksimum dia ini memiliki peluang kemunculan yang paling besar sehingga ambil logaritma ruas kiri dan kanan dengan persamaan 5.5 tadi. Nah, maka turunlah len W sama dengan len G dalam kurung Gs tambah Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 perhitungan Yunani hingga ke M. Maka sama dengan sigma len dalam kurung Gs per Ns kurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial dari S sama dengan 1 hingga ke M. Sigma dari ke M.
Maka hasilnya itu ln GS per NS dikurang 1 faktorial dikurang ln NS faktorial dikurang ln GS faktorial dari S sama dengan 1 hingga ke M. Di sini kita menggunakan pendekatan Stirling. Pendekatan Stirling ini sudah kita bahas kemarin pada bab 2, yaitu untuk melakukan penyederhanaan dari persamaan 5.6. Maka didapatkanlah pada persamaan 5.6 dengan melakukan pendekatan Stirling, yaitu ln NS faktorial sama dengan NS ln NS kurang NS. Total sistem energi, total assembly itu memenuhi N sama dengan sigma NS dari S sama dengan 1 ke M dan U sama dengan sigma NS ES dari S sama dengan 1 hingga ke M. Nah, untuk assembly yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi antara assembly dan lingkungan. Jumlah sistem maupun energi assembly konstan. Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial yang akan kita lihat pada persamaan 5.8, yaitu delta N sama dengan sigma delta NS dari S sama dengan 1 hingga ke M itu sama dengan 0. Sedangkan pada persamaan 5.9 yaitu delta U sama dengan sigma ES delta NS dari sama dengan 0 dari S sama dengan 1 hingga ke M. Adapun konfigurasi dengan probabilitas maksimum itu dapat diperoleh dengan memaksimumkan ln W. Dengan kita perhatikan constraint pada persamaan 5.8 dan 5.9 yang tadi, maka kita konfigurasikan dengan probabilitas maksimum yang terpenuhi pada persamaan 5.10, yaitu delta ln W ditambah beta delta N ditambah alpha delta N ditambah beta delta U sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mengambil diferensial pada persamaan 5.7. Maka kita perolehlah di sini delta ln W sama dengan delta ln W mendekati sigma dalam kurung delta GS tambah NS kurang 1 ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 dikurang delta dalam kurung GS ditambah NS kurang 1 dari S sama dengan 1 hingga ke M dikurang delta GS ln S GS ditambah delta GS dikurang delta NS ln NS ditambah delta NNS. Maka dapatlah di sini 5.1. Maka kita hitung suku per suku yang terkandung dalam persamaan 5.11. Yang di sini yang pertama ada bisa kita pakai di sini yang pertama delta dalam kurung GS ditambah NS kurang 1 ln dalam kurung GS ditambah NS kurang 1 sama dengan delta per delta NS. Do per do NS dalam kurung GS ditambah NS dikurang 1 ln dalam kurung GS ditambah NS kurang 1 delta NS. Maka dapatlah sama dengan ln GS ditambah NS kurang 1 ditambah GS ditambah NS kurang 1 dikali 1 per GS ditambah NS kurang 1. Maka dapatlah dia dNS sama dengan ln GS ditambah NS kurang 1 ditambah 1 do NS. Selanjutnya yang kedua itu ada do GS ditambah NS kurang 1 sama dengan delta GS ditambah NS kurang 1 sama dengan do per DNS do NS. Maka dalam kurung GS ditambah NS kurang 1 delta NS sama dengan delta NS. Dicoret GS tambah NS kurang 1 kan dalam kurung itu sama, maka dicoret saja. Maka dapatlah dia delta NS saja. Yang ketiga ada delta GS ln GS disama dengan
do per do ns gs ln gs dns sama dengan 0, karena tadi ln gs per s delta ns itu adalah 0. Yang keempat, delta ns ln ns sama dengan do per do ns ln s delta ns sama dengan ln ns ditambah ns dikali 1 per ns. Maka dapatlah delta ns sama dengan ln ns tambah dengan 1 delta ns. Nah, pada persamaan 5.11 tadi, maka menjadilah dia delta L ln W mendekati sigma dalam kurung ln GS tambah NS kurang 1 ditambah 1 delta NS dikurang delta NS dikurang 0 tambah 0 dikurang ln NS tambah 1 delta NS ditambah delta NS. Dapatlah sigma dari ln GS tambah NS kurang 1 kurang ln NS delta NS dari S sama dengan 1 hingga ke M. Maka dapatlah persamaan 5.12 yaitu sigma ln dalam kurung GS tambah NS kurang 1 per NS delta NS dari S sama dengan 1 hingga ke M. Pada persamaan 5.12 tadi, maka bisa kita sederhanakan ke dalam persamaan 5.13 yaitu delta ln W sama dengan sigma ln dalam kurung GS tambah NS per NS delta NS dari S sama dengan 1 hingga ke M. Maka kita substitusikan persamaan 5.8, 5.9, 5.13 ke dalam persamaan 5.10. 5.10 tadi, maka kita perolehlah sigma ln dalam kurung GS tambah NS per NS delta NS ditambah alfa sigma delta NS ditambah beta delta NS dari S sama dengan 1 hingga ke M ditambah beta sigma ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 hingga ke M dari S1 sama dengan hingga ke M. Atau bisa kita sederhanakan lagi, sigma dalam kurung ln GS tambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta E ditambah beta ES delta NS sama dengan 0 dari S sama dengan 1 hingga ke M. Nah, kesamaan di atas itu berlaku pada untuk semua variasi delta NS. Kita hingga bagian di dalamnya itu kurung selalu 0. Di dalam kurung kan di sini tadi GS tambah NS per NS itu selalu 0 nilainya didapatkan. Maka ln dalam kurung GS tambah NS per NS itu tambah alfa tambah beta ES sama dengan 0. Betul, di sini 0 dapat. Atau bisa kita sederhanakan lagi, GS ditambah NS per NS itu sama dengan eksponen min alfa dikurang beta ES. GS ditambah NS sama dengan NS eksponen dikurang alfa dikurang beta ES. Maka kita pindah ruaskan, GS disama dengan NS eksponen dikurang alfa dikurang beta ES dikurang 1. Dan dapatlah dia tingkat-tingkat energi itu adalah NS sama dengan GS per eksponen min alfa dikurang beta ES dikurang 1. Dan ternyata untuk asambli boson parameter beta itu dia berbentuk beta sama dengan min 1 per KT. Dengan demikian bisa kita bentuk lengkap fungsi distribusi Bose-Einstein untuk assembly itu adalah NS sama dengan GS per eksponen dalam kurung min alfa tambah ES per KT dikurang 1. Di sini ada 5.4 yaitu parameter alfa untuk foton dan fonon. Perlu kita perhatikan pada parameter alfa pada persamaan 5.16 yaitu NS sama dengan GS per eksponen min alfa ditambah ES per KT dikurang 1. Itu ada satu kekhususan untuk assembly foton atau kuantisasi gelombang elektromagnetik dan fonon, kuantisasi getaran atom dalam kristal. D ini berhimpitan pada nilai parameter alfa.
Dalam suatu kelompok, dalam suatu kota, foton bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Nah, akibatnya jumlah foton dalam suatu assembly itu tidak harus tetap. Jumlah foton itu bisa bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton dan bisa berkurang jika atom-atom di dinding itu menyerap foton. Untuk sistem assembly ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly itu konstan sebenarnya tidak berlaku pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein ini. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita telah mengasumsikan bahwa jumlah sistem dalam assembly selalu tetap, yaitu delta n sama dengan 0. Konstan ini dimasukkan dalam persamaan dengan memperkenalkan faktor pengganti Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar konstan ini tidak diperlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap, seperti foton atau fonon, maka nilai alfa itu harus diambil 0. Dengan nilai, maka fungsi distribusi untuk sistem semacam ini bisa kita rumuskan pada persamaan 517, yaitu NE sama dengan GS per eksponen ES per KT dikurang 1. Nah, fungsi distribusi ini diungkapkan oleh persamaan 5.17 yang barusan kita sebutkan. Akan kita pakai secara langsung ketika kita membahas sifat karakteristik foton dan fonon atau getaran kisi. Demikianlah daripada penjelasan saya tentang statistik Bose-Einstein. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.